Nah, oke, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya akan coba jelaskan mengenai hari ini apa itu Blue Ocean. Mudah-mudahan nanti kalian bisa dapetin insight-nya ya. Saya coba full screen, nggak usah full lah. Takutnya full nanti ini saya punya, coba bisa full nggak ya? Full nanti takutnya mandek dia punya zoom-nya. Jadi saya nggak pakai full screen, tapi nggak apa-apa ya. Oke, nah, Blue Ocean Strategi, apa itu Blue Ocean Strategi, ya kan? Nah, sebelum saya sampaikan, pertama-tama saya sampaikan dulu sasaran pembelajaran untuk hari ini. Diharapkan nanti kalian pertama mampu memahami apa itu inovasi Red Ocean sama apa itu inovasi Blue Ocean ya. Lalu kemudian diharapkan kalian mampu memahami yang namanya kerangka penyusunan Blue Ocean Strategi. Ya, nanti saya akan jelaskan mengenai tools-tools yang digunakan untuk menyusun strategi Blue Ocean. Lalu kemudian setelah itu kalian diharapkan mampu implementasikan penyusunan inovasi Blue Ocean Strategi dalam kegiatan di tempat Anda bekerja ataupun perusahaan lah. Ya. Nah, agendanya kita hari ini, saya akan pertama mengenai definisi Red Ocean dan Blue Ocean, lalu akan saya jelaskan mengenai perangkat kerja ataupun tools Blue Ocean strategi itu, proses perumusannya, dan terakhir mungkin ada kesimpulan diskusi dan tanya jawab. Ya, Eh, nah ini kira-kira pertama definisi apa itu Blue Ocean strategi, ya kan? Mungkin sebelum saya masuk, kalau kalian mendengar kata Blue Ocean, sudah pernah dengar belum ya? Pertama-tama mungkin ada yang bisa kasih, mungkin ada Fauzia pernah dengar nggak namanya Blue Ocean Strategi? Yang pernah saya dengar ya, Pak, dia itu kayak kesempatan bisnis yang masih belum banyak pesaingnya gitu, Pak. Jadi emang benar-benar inovasi baru. Oke, ya. Kalau eh, Laka, Alkin Laka pernah dengar Blue Ocean Strategi? Pernah Pak, kalau yang saya tahu sih kalau Blue Ocean itu berfokuskan pada menciptakan bisnis baru Pak. Ya. Jadi memang itu ya gabungan antara itu satu bisnis baru ataupun inovasi baru, di mana inovasi baru itu memang belum ada pemainnya ataupun belum banyak yang menyentuhnya, sehingga di sini disebutkan bahwa persaingan bukan hal yang relevan dalam bisnis Blue Ocean ini. Nah, ini disebutkan di sini bahwa Blue Ocean Strategy adalah suatu kerangka bisnis yang diperkenalkan di tahun 2004 ya oleh profesor dari INSEAD, yaitu Profesor W. Chan Kim dan Rene Mauborn, ya kan, yang menyatakan bahwa intinya di dalam Blue Ocean Strategi itu suatu hal yang sederhana tapi radikal, ya. Daripada bertempur ya kan dengan kompetitor di pasar yang sudah crowded dan sudah existing, perusahaan harusnya menciptakan ya kan suatu market yang baru, uncontested market spaces, jadi ruang market yang belum ada kontestasinya, ya, belum ada pemainnya, sehingga di sini kompetisi bukanlah sesuatu yang relevan gitu loh, atau kompetisi menjadi sesuatu yang irrelevan, ya kan? Nah, oke, eh, di sini kita lihat kira-kira Blue Ocean itu perbedaannya satu, kalau Red Ocean itu berkecimpung dalam market yang sudah ada, ya kan? Terus kalau mengeksploitasi market yang sudah ada, demand yang sudah ada, kemudian eh, di sini harus pilih mau diferensiasi atau mau low cost, ya. Nah, sementara Blue Ocean itu adalah bagaimana suatu upaya untuk menciptakan, saya pakai ini ya sebentar. Nah, untuk menciptakan
itu ruang market yang baru yang belum ada kontestasinya, uncontested, ya, belum ada pesaing. Kemudian menciptakan dan mengcapture sesuatu demand yang baru, kemudian menjalankan diferensiasi sekaligus low cost, ya, ini harus dipahami, ya. Jadi perbedaannya tuh kalau di Red Ocean kalian harus pilih mau diferensiasi atau, ya, kalau kan sudah pernah diajarin, ya. Tetapi kalau di sini Blue Ocean itu sekaligus diferensiasi tapi juga harus low cost, ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, eh, di sini kalian bisa lihat mengurangi, raise menaikkan, dan create atau menciptakan. Ya, apa yang di erase? Erase itu adalah hal-hal dalam industri yang dianggap sudah tidak relevan lagi, itu dihilangkan. Ya, reduce berarti ada hal-hal pelayanan dalam industri itu yang dikurangin, yang seakan-akan sekarang tuh sudah dianggap wajar tapi bisa dikurangin. Nah, dua hal itu contohnya gini. Kalau kalian pernah naik pesawat kan dulu, ya, katakanlah seperti naik pesawat Garuda lah dulu, ya. Atau nah, kalian naik Garuda, ya. Nah, biasanya kan kalau pernah beli tiket, ya, itu tiketnya kan dicetak, ya. Nah, cetaknya itu dengan tinta khusus sampai 9 lapis, ya. Nah, itu dulu itu dianggap wajar tuh kalau orang mau terbang tuh pasti ke airport bawa tiket. Di tiket ke front desk, nah di situ diperiksa tiketnya lalu baru boleh masuk pesawat. Nah, karena kemajuan teknologi, tiket itu sudah tidak relevan kan. Akhirnya dengan kemajuan teknologi, nah, tiket itu akhirnya terbitnya e-ticket. Jadi nggak perlu lagi fisik. Nah, itu namanya itu e-res. Nah, dengan menghilangkan tiket, itu cost yang dihemat tuh luar biasa. Karena tiket itu dicetak dengan teknologi khusus sehingga harganya mahal, ya. Nah, itu namanya e-res, ya. Yang kedua, nah, kalau kalian pernah naik pesawat, ya kan, itu kan kalau kalian mungkin ke kamar mandinya, ya, itu kan ada kolon, ya kan, ada wangi-wangian, ya kan. Mungkin kalian juga pernah kantongin ya waktu turun dari pesawat kan, dibawa. Karena wanginya memang enak kalau kayak seperti di Garuda dan lain-lain, ya. Nah, itu dianggap kan sudah lumrah, ya. Tapi eh, kalau dihilangkan atau dikurangin jadi masalah nggak? Ternyata memang nggak. Karena kenapa? Orang kan mau naik pesawat ya memang intinya naik pesawat pergi dari satu tempat ke tempat lain, ya kan, sehingga itu bisa dikurangin dan tidak mengurangi nilai pelayanan yang diberikan, ya. Nah, itu contohnya eh, erase menghilangkan dan reduce, ya. Nah, kemudian apa yang raise, ya kan? Nah, contohnya raise itu eh, kalau umpama katakanlah contohnya ini di penerbangan juga kan. Nah, di penerbangan itu eh, ada kan sebenarnya dia tidak memberikan makan, ya, yang sekarang ini. Nah, tapi juga nggak dikurangin, tapi di kemudian makanan itu dijual sehingga walaupun itu tidak ini, tapi nilai pelayanan tetap ditingkatkan, ya. Nah, yang terakhir create, ya, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, contohnya itu kalau kalian Akin naik motor kan? Naik motor apa ini? Kemarin saya lihat motornya keren banget tuh. Itu Art, ya, Art, ya, kalau nggak salah, NMAX, ya. Ars Pak, Ars sama Saya Fajar. Pak, saya Pak. Ya, Saya Pak motornya ya. keren banget, Pak. Ada si Ars, ada ya? Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Iya, ya kan? Kamu naik NMAX, ya? Naik X-Max Pak. Hah?
X-Max, Pak. Oh, Max ya, Max ya. Yo yo yo. Itu lebih gede dari ini ya. Di atasnya Nmax, lebih gede. Ah, iya iya iya. Itu motor enak itu. Nah, eh, di dalam kalau kalian tahu dulu itu motor itu kan motornya bukan otomatis ya. Nah, dulu itu sehingga kemudian motor otomatis motor itu cewek kan susah pakai ya, anak perempuan susah pakai ya. Nah, akhirnya diciptakanlah sesuatu yang baru yaitu motor matic ya. Nah, dengan adanya motor matic itu akhirnya anak perempuan ataupun remaja perempuan juga bisa pakai ya. Nah, itulah contohnya bagaimana konsep IRRC ini di dalam ataupun digunakan di dalam eh, penciptaan Blue Ocean Strategi ya. Oke. Nah, sekarang itu kira-kira konsepnya tentang Blue Ocean ya. Sudah punya gambaran yang lebih lengkap tentang apa itu Blue Ocean Sudah, Pak. ya. Mudah-mudahan dapat ya. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa menciptakan Blue Ocean strategi? Apa saja perangkat ataupun tools yang dipakai? Oke. Nah, eh, tools yang pertama yang digunakan itu adalah yang disebut dengan kanvas strategi ataupun strategi kanvas. Ya. Nah, strategi kanvas itu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah yang terkait sama faktor kompetisi dalam pasar. Ya, contohnya kalau katakanlah restoran, restoran itu kompetisinya apa? Tentang rasanya, tentang pelayanannya, tentang kebersihannya, ya kan? Tentang lokasi yang lebih strategis, tentang fitur-fitur yang ditampilkan. Nah, itu adalah namanya faktor kompetisi dalam pasar. Nah, yang faktor Y ini itu adalah eh, level pelayanan ataupun tingkat pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi itu berarti semakin bagus, tapi juga semakin mahal, ya. Nah, ini contohnya kanvas ini menggambarkan bagaimana satu level yang diberikan oleh pelayanan ini itu di atas semua. Nah, tapi bagaimana sehingga menciptakan sesuatu kanvas strategi yang baru atau value curve, ya. Nah, ini yang pertama yang harus dipakai di dalam Blue Ocean, ya. Nah, yang berikutnya adalah eh, nah ini contohnya. Oke, yang contoh ini saya lompatin dulu ya. Nanti saya jelaskan dulu kira-kira alat apa yang dipakai, ya kan. Eh di sini pertama ada beberapa tools kalau kalian masuk ke websitenya Blue Ocean ya. Ada ini Red Ocean, Blue Ocean, Value Innovation. Nah, ini strategi kanvas, ini yang penting, ini satu. Lalu kemudian yang kedua yang dipakai ini six part, ya kan, pasar saat ini, ya. Jadi pasar saat ini. Nah, kalau pasar saat ini, ya, dia eh, adalah kompetisi Red Ocean lah. Nah, di dalam lapis satu ini adalah konsumen yang memang siap-siap untuk pindah, ya. Kalau umpama dia kecewa, katakanlah kalau sekarang ini mungkin Lion Air kan, karena sering terlambat, ya udah kalau ada penerbangan lain mungkin dia akan pindah, ya. Nah, yang kedua adalah yang mengalami kesulitan, ya. Nanti sini contohnya ini sebutkan ini contohnya ini motor ya. Kalau dulu kan motornya motor apa pakai kopling ya, motor motor apa namanya ya disebutnya ya dulu ya. Manual, Pak. Hah? Motor manual, Pak. Manual lah ya, manual ya. Eh, nah, waktu motor manual kan masukin gigi, lalu kemudian pegang kopling, begitu kopling lepas kan baru jalan kan. Nah, yang cowok anak laki-laki pakai, tapi anak laki kan tangannya lebih kuat. Anak perempuan pengen pakai, tapi karena harus masukin gigi kan tangan perempuan kan belum kuat ya, nggak sekuat
tangan anak laki-laki sehingga akhirnya disebut perempuan itu memiliki keterbatasan kalau mau naik motor. Jadi banyak anak perempuan bisa naik motor, tapi banyak juga yang nggak bisa karena em, mau masuk kopling itu berat. Nah, nah, eh, motor itu waktu itu dikuasain sama namanya brandnya ya Honda sama Yamaha kan. Nah, yang pertama kali kemudian meluncurkan motor Matic siapa brandnya? Masih ingat nggak? Yang meluncurkan motor Matic pertama kali? Ingat, Melanie belum pernah pakai motor? Pernah, Pak. Alkin, ada Fausia pakai motor nggak? Motor Matic yang pertama kali itu yang bikin Yamaha atau Honda? Masih ingat Yamaha atau Honda? Yamaha duluan sih Pak yang masuk dibanding Honda. Ingat Iya. Yamaha ya. Yamaha jadi sebenarnya ada motor Korea Kimco waktu itu ya, tapi Kimco gagal kan. Nah, lalu kemudian Yamaha meluncurkan motor Matic yang pertama kali yang apa? Tipenya apa? Motor Matic pertama Honda? Yamaha? Novo, Pak. Novo ya. Ya Ya. Novo. Nah, Novo. Nah, pada saat diluncurkan itu kemudian itu di pasaran tuh langsung meledak, artinya banyak digemari lah sehingga waktu itu sempat akhirnya Yamaha sempat mengungguli Honda. Biasanya selalu Honda nomor satu, Yamaha nomor dua, ya. Nah, karena meluncuran Novo itu akhirnya Yamaha sempat pada waktu itu menjadi nomor satu. Nah, tapi kemudian Honda juga membuat motor metik, yaitu apa? Yang bintang iklannya Agnes Monica, Honda, Vario, Pak. Vario ya, Honda Pak. Mio ya. Vario, kalau Yamaha Yamaha Mio ya, Mio ya. Honda Vario ya. Honda apa? Eh, Honda apa? Yang Matic yang dari Honda? Vario Pak. Vario ya. Nah, Ya, karena Vario. Vario itu kemudian akhirnya Honda juga sempat mengungguli Yamaha lagi. Jadi begitulah namanya yang disebut dengan three tiers of non-customer. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah tiers 3, tier 1 atau tiers 3, sorry, yang tidak diperkirakan sebenarnya itu sebagai penggunanya. Contohnya motor metik itu kan kemudian bisa digunakan anak-anak ya, yang kemudian banyak problem tabrakan dan lain-lain lah. Ya, walaupun itu kurang baik, tapi ya artinya sebenarnya ada konsumen yang bukan konsumen, ya, yang sebenarnya ada di luar yang kalau dia punya value propositionnya kena, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pasar tersebut. Nah, itu yang satu. Yang kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan buyer utility map. Sebenarnya konsep buyer utility map pun sekarang sudah cukup populer ya. Kalau kita sebut itu biasanya itu ada yang bagaimana yang disebut dengan six stage of buyer experience atau disebut sebenarnya customer journey sekarang inilah customer journey. Jadi bagaimana customer itu mencari produknya, memakainya, dan kemudian bagaimana menyimpan sampai membuangnya, ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa menjadi ide Blue Ocean strategi. Nah, contohnya di dalam Blue Ocean itu ada yang disebut dengan eh, yellowtail ya, wine ya, wine. Nah, wine itu kan sesuatu yang sangat sulit, kalau dulu tuh sulit dinikmati oleh umum lah, karena pilihannya banyak, ya kan, buka botolnya juga susah, dan lain-lain. Nah, ada perusahaan dari Australia, itu dia akhirnya menyederhanakan, membuat satu wine yang hanya punya dua pilihan rasa.
Ya, sehingga dengan dua pilihan rasa itu orang kemudian jadi simpel memilihnya, lalu kemukanya itu bukan pakai gabus ya, sehingga nggak perlu alat khusus, tapi cukup dengan kayak buka botol drat ya. Nah, pada saat diluncurkan itu kemudian berhasil membuat namanya itu kita mencari pain point-nya customer lah. Nah, dengan mengatasi pain point customer itu, kita bisa membuat produk yang bisa menjadi unggulan ya. Nah, itu yang disebut eh, konsep yang kedua yang digunakan yaitu buyer utility map ya. Nah, yang ketiga alat yang dipakai itu ada yang disebut dengan untuk menggali eh, ide-ide kreatif itu yang disebut dengan eh, 6 jalan atau six path ya, six path atau 6 jalan ya. Nah, yang pertama eh, artinya sebenarnya bagaimana berang kita melupakan persaingan di Red Ocean, memikirkan sesuatu yang di luar daripada yang Red Ocean, sehingga kita bisa menciptakan satu inovasi Blue Ocean. Nah, ada 6 hal. Pertama itu secara industri. Nah, maksudnya industri itu gini. Contohnya sebenarnya kalau kita mau membuat ide itu kan sebenarnya bisa antara fungsinya sama tapi bentuknya bisa beda ya. Nah, itu yang terkenal itu contohnya itu adalah namanya eh, Cirque du Soleil ya. Nah, Cirque du Soleil itu satu pertunjukan sulap, tapi dia bisa menggantikan sulap yang kayak dulu, yang seperti pakai ada binatang, ada badut, dan lain-lain. Nah, kalau Cirque du Soleil itu ada ceritanya, ada musiknya, ada temanya, sehingga kemudian itu apakah itu tetap disebut industrinya sirkus, atau industri teater, atau industri hiburan. Nah, kan sebenarnya sama kan, eh, sirkus itu juga hiburan, sehingga disitulah kemudian itu menjadi sesuatu Blue Ocean yang baru. Nah, kemudian yang kedua ini strategic group ya. Strategic group itu adalah bagaimana memanfaatkan suatu kelompok yang tadinya sudah ada kemudian hilang. Nah, contohnya yang disebut dengan mobil keluarga, tahu ya, mobil keluarga MVP. Contohnya apa, Alkin, MVP itu? Contohnya MVP, ke mobil keluarga lah kalau disebutnya. Alphard, Pak. Ada? Alphard, Alphard Pak. Alphard. Tapi Alphard itu yang kelas tinggi. Oke, itu memang mobil keluarga. Tapi kita sebut lah ya mobil yang kelas bawah itu Innova, itu Kijang ya. Nah, Kijang, Kijang. ya Nah, Kijang waktu awal diluncurkan kan berhasil ya. Sehingga lama-lama berkembang dan kemudian Kijang itu juga menjadi mahal. Nah, karena menjadi mahal, ini grup ini kemudian di bawahnya yang dulu diisi oleh Kijang itu kemudian kosong. Nah, kosong inilah kemudian dimanfaatkan oleh Toyota dengan meluncurkan mobil sama mobil keluarga yang baru, yang sempat yang juga populer, yaitu apa MVP-nya setelah Kijang. Setelah Kijang apa? Art. Kijang, terus kemudian Toyota mengeluarkan apa? Avanza ya. Nah, itu. Dan ini namanya strategic group ya. Nah, itu di mobil tuh sering tuh ya dipakai ya. Dulu ada Jazz sudah mahal, lalu kemudian muncul ada Mazda 2, lalu kemudian Brio ya kan. Ya, itu menggantikan model strategic group. Nah, kemudian yang ketiga, ini satu, dua. Nah, yang ketiga, buyer group. Buyer group itu artinya pembeli itu bisa yang pakai ya, tapi dia nggak beli. Ya, umpama contoh procurement. Jadi kalau mau jualan tuh harus pas. Contoh bangku itu kan kalian kan eh, yang beli itu nggak pakai, tapi usernya beda. Atau dia beli dia pakai itu sama, itu berarti langsung dia. Atau yang dia pemakai tapi yang memberikan keputusan tuh beda. Contohnya obat batuk anak-anak.
ya. Nah, itu harus tahu tuh buyer groupnya supaya jangan sampai salah memberikan produknya ataupun labelingnya, iklannya dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, scope of product. Ini sering dipakai nih. Contohnya Lion Air, dia bikin karena itu kan penumpang, tapi Lion Air kemudian dia bikin courier ataupun parcel ataupun pengiriman dokumen, yaitu Lion Parcel ya kan. Nah, sekarang juga sering kan ada juga, contohnya di mall itu kayak Telkomsel, dia buka Telkomsel, tapi juga ada buka kafenya karena orang nunggu kan perlu minuman kan. Nah, dan biasa dan di mall itu dia kerjasama dengan katakanlah kopi kenangan ya di mall ya. Nah, yang kelima ini adalah fungsional sama emosional ya. Contohnya fungsional sama emosional itu kalau kalian pangkas rambut ya. Kalau pangkas rambut itu kan sekarang di mall itu kalau ada pangkas rambut yang hanya berapa? 15 menit ya 15 menit. Pokoknya urusannya hanya pangkas. Nah, itu namanya pendekatannya fungsional. Tapi ada juga kan salon ya kan, kalau cowok mau potong rambut salon. Nah, itu pendekatannya emosional ya. Kalian juga tahu kan namanya ada permen ya kan. Kalau permen kan hanya ya buat minum makan gitu ya. Tapi ada yang pendekatannya fungsional dan emosional. Ya, kalau kalian pernah lihat iklannya begitu dimasukin permen, lalu kemudian bisa mendapatkan seriwing-seriwing segala macam. Nah, itu namanya pendekatannya emosional, ya. Nah, itu dua hal, pendekatan fungsional, emosional. Dan biasanya itu sering berganti-ganti lah. Nah, lalu kemudian yang keenam itu pendekatannya dengan melalui time, ya. Contohnya bagaimana sekarang ini eh, pendekatan internet ataupun penggunaan teknologi AI ya kan. Nah, sekarang ini mungkin tujuannya bukan hanya saat ini, tapi juga di saat masa depan ya kan. Data center dan lain-lain itu adalah pendekatannya menggunakan time itu. Nah, itu tiga perangkat utama dalam pendekatan Blue Ocean ya. Nah, eh, ini contoh-contohnya ya. Nanti saya akan kirim ke ketua kelas ya kan untuk jadi nggak usah dicatat ya kan. Nanti, nah kalau kerangka secara lengkapnya seperti ini ya. Nah ini ya. Nah ini kemudian contoh-contoh Blue Ocean yang pernah ada. Kalian juga pernah tahu ya kalau yang pernah senang main game Wii Nintendo ya. Bagaimana dia mengurangi grafik card-nya, lalu kemudian menciptakan sensing motion untuk dia punya eh, controllernya. Ya. Nah ini eh, Citizen M ya kan hotel baru yang modelnya memang berbeda. Lalu ada Southwest Airlines. Southwest Airlines itu kayak AirAsia ya. Ya dulu itu kalau penerbangan harus tiket lah, ada ruang tunggu, ada nomor dan lain. Kalau Southwest tuh kayak naik bus kota. Siapa yang datang duluan, siapa yang masuk duluan, ya kan dia dapat antri nomor satu, dia bisa pilih nomor langsung di dalamnya. Ya. Lalu kemudian ada TV. Kalau dulu TV itu kan orang bikin hiburan kan. Nah, CNN ini khusus berita ya, dan itu CNN kemudian menjadi salah satu TV yang dicari ya. Nah, Curve ini juga sama. Curve ini eh, apa gym ya, tapi khusus untuk ibu-ibu yang memang sibuk ya. Artinya dan juga tidak mau terganggu sama gym yang banyak kegiatan yang olahraga laki-lakinya ya. Nah, itu ada beberapa contoh. Oke, nah ada pertanyaan nggak dari kalian? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti ini ada studi kasus ya tentang warung abnormal. Nanti saya minta kalian untuk menganalisis abnormal itu apakah bisa